Saat ini, isu global warming atau pemanasan global sudah menjadi pembahasan internasional karena dapat mempengaruhi setiap aspek kehidupan seperti ekonomi, kesehatan, sosial, politik, lingkungan hidup, dan sebagainya. Global warming ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi. Pemanasan global disebabkan oleh adanya efek rumah kaca yang disebabkan oleh peningkatan gas-gas rumah kaca seperti gas karbon monoksida, karbon dioksida, metan, sulfur heksafluorida, ozon, dan sebagainya, serta disebabkan oleh penggunaan bahan bakar fosil, kebakaran, serta alih fungsi hutan dan lahan. Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang atau biasa disebut dengan Stasiun Global Atmospheric Watch GAW Bukit Kototabang merupakan salah satu unit pelaksana teknis dari BMKG yang mempunyai tugas melaksanakan pengamatan, pengumpulan dan penyebaran, pengolahan dan analisis komposisi kimia atmosfer, gas-gas rumah kaca, dan parameter fisik lainnya. GAW Bukit Kototabang terletak di daerah terpencil di Provinsi Sumatera Barat, 17 km arah utara dari kota Bukit Tinggi, dengan elevasi 864,5 meter di atas permukaan laut. Vegetasi yang mengelilingi stasiun ini sebagian besar merupakan hutan tropis, jauh dari daerah urban atau permukiman, serta minim dari aktivitas manusia. Stasiun ini merupakan bagian dari 33 stasiun sistem monitoring dan riset yang dikoordinasikan oleh World Meteorological Organization atau WMO. Saat ini, GAW Bukit Kototabang merupakan satu-satunya stasiun GAW di Indonesia yang statusnya sudah diakui WMO, yakni sebagai stasiun global. Secara resmi, mulai beroperasi sejak tanggal 7 Desember 1996. Stasiun GAW Bukit Kototabang merupakan salah satu stasiun di daerah ekuatorial yang penting dalam program pengamatan atmosfer secara global, karena secara umum melakukan pengukuran kondisi atmosfer dan kualitas udara. Stasiun ini juga merupakan stasiun background atau stasiun yang dijadikan sebagai referensi bagi daerah lain di Indonesia. Terdapat 7 vokal area stasiun GAW Bukit Kototabang. 1. Gas rumah kaca. 2. Gas reaktif. 3. Deposisi basah. 4. Radiasi UV. 5. Aerosol. 6. Ozon troposfer. 7. Radiasi matahari dan unsur cuaca. Dalam menunjang observasi, stasiun GAW Bukit Kototabang dilengkapi dengan peralatan atau instrumen yang canggih, modern, serta terbarukan. Untuk menunjang keakuratan data pengamatan, stasiun GAW Bukit Kototabang menerapkan sistem quality assurance dan quality control secara bertingkat. Pemeliharaan peralatan observasi dilakukan secara periodik dan berkala. Selain itu, stasiun GAW Bukit Kototabang setiap 2 tahun sekali diaudit oleh WMO. Dalam hal ini, WMO mendelegasikan EMPA Swiss untuk melakukan audit terhadap peralatan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Hal ini bertujuan untuk menjaga keakuratan pengamatan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh WMO. Dalam pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani, Stasiun Pemantau Atmosfer Global Bukit Kototabang telah melakukan perubahan-perubahan pada 6 zona perubahan. Adapun zona-zona perubahan tersebut adalah sebagai berikut. Zona 1, Manajemen Perubahan. Pada zona ini berfokus pada perubahan pola pikir, mekanisme kerja, dan budaya kerja. Pimpinan sebagai role model memberikan keteladanan sekaligus sebagai motivator dan sebagai katalis bagi semua pegawai dalam pembangunan zona integritas
menuju WBK dan WBBM. Pembentukan agen of change serta keterlibatan semua pegawai dan semua elemen yang terdapat di stasiun GAW Bukit Kota Tabang yang dinyatakan dengan penandatanganan fakta integritas dan komitmen bersama merupakan kunci kesuksesan terwujudnya zona integritas menuju WBK dan WBBM. Pimpinan, agen-agen perubahan, dan tim kerja yang telah dibentuk memberikan peranan besar dalam pelaksanaan rencana kerja sehingga target-target prioritas dapat tercapai. Evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan rencana kerja tersebut turut mendukung terciptanya pola pikir dan budaya kerja yang lebih baik, sistematis, dan terukur. Dengan memanfaatkan berbagai momen, seperti rapat koordinasi, rapat bulanan, rapat pimpinan, dan rapat evaluasi, pimpinan memberikan sosialisasi dan arahan agar pegawai memiliki pemahaman yang utuh dan mempunyai persamaan persepsi serta persamaan tujuan dalam perubahan pola pikir dan budaya kerja. Zona 2. Penataan tata laksana. Dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK dan WBBM, penataan tata laksana merupakan elemen penting yang harus dilakukan. Mendorong kinerja yang teratur, terstandar, dan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Zona ini memastikan pelaksanaan tata laksana pemerintahan berbasiskan elektronik serta keterbukaan informasi publik. Stasiun GAW Bukit Kota Tabang sudah menggunakan aplikasi-aplikasi berbasis elektronik dalam pemantauan kinerja serta aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk kegiatan observasi. Penggunaan aplikasi SKP Online BMKG dan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Aparatur Sipil Negara SIMAS BMKG adalah contoh nyata dalam pemantauan kinerja dari setiap pegawai secara elektronik. Aplikasi SIOP merupakan aplikasi penunjang kegiatan operasional. Pada aplikasi ini juga terdapat pencatatan kegiatan harian berupa logbook elektronik. Hal ini dapat mengurangi penggunaan kertas serta dapat tertelusur. Aplikasi SIOP ini juga menyediakan form checklist setiap instrumen, baik berupa checklist harian, bulanan, 3 bulanan, 6 bulanan, dan tahunan. Hal ini bertujuan untuk memastikan semua peralatan berfungsi dan berjalan dengan baik. Untuk mewujudkan zona integritas dalam hal kegiatan sehari-hari, Stasiun GAW Bukit Kota Tabang sudah memiliki standar operasional prosedur. Terdapat 59 SOP yang telah digunakan, yaitu kegiatan operasional atau teknis sebanyak 49 SOP, ketatausahaan sebanyak 6 SOP, dan pelayanan sebanyak 4 SOP. Stasiun GAW Bukit Kota Tabang juga melakukan pengembangan inovasi-inovasi mandiri dalam hal sistem akuisisi data otomatis dan sistem manajemen data. Aplikasi Gaudak dan aplikasi data manajemen dapat melakukan penganalisaan data secara cepat, tepat, dan akurat, serta dapat mengurangi human error, sehingga dapat membantu mempercepat proses analisa data pada saat pelayanan data dan informasi. Stasiun GAW Bukit Kota Tabang hadir semakin dekat dengan masyarakat dalam kegiatan diseminasi atau penyebaran informasi. Melalui aplikasi Gauku yang menyuguhkan informasi kualitas udara secara real-time, dapat diinstal di setiap smartphone berbasis Android. Selain itu, informasi juga dapat ditemukan di website stasiun, yakni dengan alamat www.gawbkt.id. Pemanfaatan media sosial juga digunakan untuk melakukan diseminasi atau penyebaran informasi, seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan kanal YouTube. Dari hasil pengamatan tadi, kami simpulkan kualitas udara di bulan April tahun 2008 Male masih dikategorikan baik. Sehingga dengan hal ini, informasi kualitas udara dapat cepat diakses oleh masyarakat.
Stasiun GAW Bukit Kototabang memberikan informasi-informasi terkait kualitas udara. Di antaranya, prediksi 3 hari ke depan konsentrasi aerosol PM10 untuk kabupaten dan kota di Sumatera Barat. Informasi kualitas udara harian, buletin analisis data bulanan, dan GAW Bukit Kototabang juga menerbitkan buletin Mega Science yang menampung kreativitas penulis dalam publikasi karya tulis ilmiah di bidang meteorologi, klimatologi, geofisika, kualitas udara, dan lingkungan. Zona 3, penataan sistem manajemen, berfokus pada pengembangan SDM. GAW Bukit Kototabang melakukan beberapa terobosan demi menciptakan SDM yang handal, berkualitas, berprestasi, disiplin, serta tersertifikasi sesuai dengan kompetensi masing-masing. Melalui aplikasi SKP online BMKG, pimpinan dapat mengukur dan memonitoring kinerja dari setiap SDM. Saat ini, jumlah SDM di GAW Bukit Kototabang sebanyak 16 orang, dengan komposisi sebagai berikut. Pegawai berpendidikan master sebanyak 2 orang, S1D4 sebanyak 12 orang, ahli media 1 orang, dan SMA sebanyak 1 orang. Stasiun GAW Bukit Kototabang mendukung serta mendorong para pegawainya untuk melanjutkan pendidikan, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selain itu, Stasiun GAW Bukit Kototabang juga mengajukan usulan keikutsertaan SDM-nya dalam pendidikan dan pelatihan. Untuk meningkatkan kompetensi di bidang pengamatan dan analisa kualitas udara, SDM Stasiun GAW Bukit Kototabang juga dilatih dan dididik pada kegiatan Gautek yang dilaksanakan 2 kali setahun di Pusat Pendidikan dan Pelatihan GAW yang bertempat di Zugspitze, Jerman, dengan menghadirkan pakar-pakar serta ahli-ahli dunia di bidang kualitas udara sebagai lektor atau pengajar pada kegiatan tersebut. Saat ini, pegawai stasiun GAW Bukit Kototabang sudah mengikuti sebanyak 16 kali Gautek dengan sesi dan tema yang berbeda-beda. Zona 4, penguatan akuntabilitas. Zona ini berfokus pada peningkatan keterlibatan pimpinan dalam penetapan rencana strategis, rencana tahunan, dan penetapan kinerja. Pimpinan juga memperkuat sisi pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi di setiap aktivitas atau kegiatan, serta anggaran. Indikator kinerja atau sasaran kinerja telah dikelola secara smart dengan memaksimalkan SDM yang ada dan dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi dan dengan rasa penuh tanggung jawab. Pelaporan kinerja telah dilakukan melalui aplikasi berbasis elektronik sehingga memudahkan pimpinan dalam melakukan pengawasan dan monitoring kinerja. Zona 5, penguatan pengawasan. Untuk mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM, GAW Bukit Kototabang melakukan pengawasan terhadap integritas dan kinerja dengan memadukan prinsip-prinsip pengendalian internal dan eksternal. Adapun perubahan-perubahan yang dilakukan adalah penerapan SPIP, pengendalian gratifikasi, whistleblowing system, penanganan benturan kepentingan, serta tindak lanjut atas pengaduan masyarakat. Dengan adanya penguatan pengawasan ini, dapat dirasakan bukan hanya oleh seluruh elemen GAW Bukit Kototabang, tetapi juga nyata dirasakan oleh seluruh masyarakat dan stakeholder. Zona 6, layanan publik. Senyum, sapa, salam, sopan dan santun, atau semangat 5S dalam melayani, ditujukan untuk mendapatkan kepuasan pelanggan, karena kepuasan pelanggan adalah segalanya. Memberikan pelayanan yang terbaik, transparan, tidak berbelit, dan tepat waktu untuk mendapatkan predikat pelayanan prima merupakan salah satu cita-cita stasiun GAW Bukit Kototabang. Dalam meningkatkan pemahaman masyarakat dan stakeholder mengenai informasi kualitas udara, GAW Bukit Kototabang mengadakan sosialisasi serta diskusi langsung kepada masyarakat dan stakeholder melalui Sekolah Lapang Iklim Kualitas Udara. Pelayanan informasi
juga dilakukan melalui wawancara on air di Radio Republik Indonesia, televisi, dan seminar-seminar. GAW Bukit Kototabang sebagai salah satu stasiun dalam jaringan GAW di seluruh dunia berperan aktif sebagai kontributor data terhadap riset atau penelitian global tentang kualitas udara dan isu global warming. GAW Bukit Kototabang rutin mengirimkan data pengamatan pada World Data Center yang telah ditetapkan WMO, seperti WDCGG yang berpusat di Jepang, WCDA di Norwegia, WDRC di Rusia, dan WDCRG di Norwegia. Perubahan yang signifikan pada pelayanan publik adalah komitmen bersama seluruh komponen dan elemen stasiun GAW Bukit Kototabang yang tertuang dalam maklumat pelayanan. Adanya tindak lanjut dari hasil survei kepuasan masyarakat, serta perubahan pada alur pelayanan data dan informasi yang sesuai dengan standar pelayanan.